Tempatnya nggak ada, daripada banyak nulis, saya langsung ambil kesimpulannya. Mubtada adalah isim yang dibaca rofa. Mubtada dulu, saya fa'il nanti. Berarti saya akan menjelaskan dua ini dulu. Saya kode. Awas, saya kode, saya jelaskan. Mubtada adalah isim yang dibaca rofa, yang dia itu jatuh pada permulaan kata. Nomor 2, khobar. Apa yang dinamakan khobar? Khobar adalah isim yang dibaca rofa, yang dia itu jatuh setelah, tidak saya tulis jatuhnya nggak usah, setelah mubtada. Contoh, nggak saya hapus. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Bu, contoh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bu, alham jangan dibagas. Sudah kemarin saya bagas, jangan dibagas. Itu namanya sorof. 10 tahun yang dicari adalah dudati. Sekarang apal nggak jenengan? Oh, sudah hafal alhamdulillah. Pertanyaannya, mengapa ada baca alhamdulillah mesti lewat kacamata? Ini yang saya maksud, Bu. Ayo kita buat kacamata. Alhamdulillah itu isim fi'il atau huruf? Jawab. Kalau ada isim kok jatuh pada permulaan kata menjadi apa? Ayo, Bu. Isim itu kan jatuh permulaan kata menjadi apa? Saya kode namanya mim. Mubtada. Ya. Mubtada, Bu, itu anaknya rofa atau anaknya nasab atau anaknya jar? Itu bosnya terakhir. Kalau sudah ketemu ini sudah bos. Jadi ini anak buah, ada berapa anak, tidak penting, yang ini intinya terakhirnya ke ini. Udah. Kalau halaman ini yang terakhir, yang intinya ini, Udah, saya ulangi Bu. Alhamdulillah itu isim. Ada isim di permulaan kata. Jadi apa, Bu, kacamatanya? Mubtada. Kok tahu dari mubtada? Karena isim permulaan. Mubtada anaknya siapa, Bu? Itu namanya kacamata karena sudah ketemu. Ayo, Bu, cari kacamata ke bawah. Jret. Lafal alhamdulillah, masukkan saya di antara 4. Masukkan saya kemana, Bu? Mufrad tasnya jamak. Ayo, Bu, cepat. Mufrad tasnya jamak. Mufrad. Dari mana Anda tahu mufrad, Bu? Karena tidak ada gitu-gituan. Betul? Artinya kacamata kiri sudah ketemu. Itu bosnya, intinya itu rofa sama kiri. Namanya kacamata itu wajib digandeng, Bu. Nah, jadi kalau segatu namanya si buta dari gua hantu harus 2. Ayo, Bu, digandeng, Bu. Mufrad digandeng ke rofa. Jeriat saya tulis. Mufrad digandeng ke rofa. Anaknya apa, Bu? Halaman 9. Jadi halaman 9 nggak main-main, Bu. Wajib hafal di luar kepala besok pagi. Besok harus hafal di luar kepala halaman 9. Domah 100. Dah, makanya dibaca du. Kecil, Bu, baca kitab selamanya hanya itu aja. Saya ulangi, udah boleh dah, nggak boleh di, karena apa? Dia permulaan kata. Itu kaidah sampai kiamat hanya itu, Bu. Itu kok nggak bisa, siapa yang salah kira-kira? Gurunya atau muridnya? Hanya gitu saja sampai kiamat. Saya ulangi, masa nggak bisa? Allahu Akbar. Sampai kiamat, Bu, nggak main-main. Udah. Jadi kacamata ini subhanallah sangat penting. Namun, Bu, ada aturan ini yang penting. Tanwin itu bermusuhan dengan al. Bu, saya ulangi, tanwin itu punya musuh yang namanya al. Jadi kalau ada tulisan Arab kok tidak ada alnya, jangan ditanwin domahnya. Kalau alnya tidak ada, berarti contoh masjid. Coba domahnya apa? Masjidun. Fathahnya apa? Masjidan. Kasrohnya apa? Masjidin. Betul. Coba kalau dikasih al, domahnya apa? Al masjidu. Fathahnya apa? Al masjidah. Kasrohnya apa? Ini mudah, berarti domah lihat dulu. Kalau ada alnya berarti, kalau tidak ada alnya berarti senggel. Kalau ada alnya kalau tidak ada alnya namanya doubli.
Saya nggak nggak senang bahasa Inggris karena bahasa Inggris itu bahasa pembohong. Jadi saya itu sering cerita. Mohon maaf, bukan lingkungan Anda. Jadi saya bilang kalau ada anak aliyah kok pinter bahasa Inggris nggak bisa bahasa Arab, itu tanda-tanda kiamat. bukan gitu kan? Karena bahasa Inggris bahasa pembohong, dia bisa. Ngapain yang jujur nggak bisa gitu loh. Saya bilang bahasa Inggrisnya satu apa? One salah one gitu loh. Makanya saya bilang saya Inggris saja gitu. Saya karena nggak terbiasa dengan itu. Ya enggak, ini hujan aja Bu. Enggak ini hujan enggak. Tapi Anda subhanallah nanti canggih. Enggak mas sepulang saya jenengan nanti nahwu Inggrisnya diokekan, masya Allah keren nanti, nggak main-main. Udah lanjut, saya ulangi doma seperti tadi. Mengapa nggak dibaca dun? Karena ada alnya. Paham nggak ini? Tulis dulu bu. Apa yang Anda tulis? Ini dulu bu. Kacamata. Ini kacamata 4 set. Fa mim kha mim fa. Kacamata 4 di antara 4. Ini tulis. Dan ini contohnya, permainannya gini, berarti ini ke atas, ini yang ditulis. Bu, bisa bu ya, jenengan paham betul loh. Kalau nggak paham saya ulang, banyak contoh sementara. Kalau jenengan menit ini kok paham ini bu, subhanallah, berarti sudah bisa baca kitab gitu loh. Sampai besok intinya kacamata terus, tidak mungkin dah. Ini yang ditulis penting ini kalau itu kan sudah ada silabusnya. Yang ini yang ditulis ini. Isim punya 2 kacamata, ke atas dan ke bawah. Mohon maaf, Bu Rini suaminya kerja mana? Guru SMP. Bahasa Inggris. Sama ya? Dilatih nanti suaminya. Mengembangkan metode saya dicampur ke Inggris gitu loh. Biar gak main-main. Kalau Bu Rahma, suaminya dokter hewan, Allahu Akbar. Dokter hewan. Ya biarin tidak salah, dokter hewan biar ngurusi hewan. Nanti yang ngajari aja. Ngajari kan apa? Jadi bilang aja, ya saya sudah bisa nahu sorb, main-main nanti. Minimal nanti saya akan praktek sholat Anda. Sami Allahu liman, Anda hayati dengan nahu. Nanti subhanallah khusuk nanti. Gitu loh. Nanti habis ini nanti saya praktekkan Qurannya. Sholatnya aja sholat dulu. Jadi demi sholat Anda. Tapi besok bukan hanya sholat, besok Pak Gundul demi ustadz-ustadz yang lain ini. Berarti jenengan besok terserah. Paham alhamdulillah, enggak ya wallahu alam shawab. Pokoknya besok saya kelas berat. Tapi insya Allah bisa. Kalau hari ini bisa. Intinya berarti buka kacamata digambar aja persis. Contoh ini penting. Jadi alhamdulillah dia punya kacamata mim karena dia memang isim awal kata. Mim anaknya rofa. Sudah pokoknya bosnya itu rofa nasab jer. Tarik ke bawah. Alhamdulillah. Ini saya Bu ini sekitar 4 bulan yang lalu, 10 tahun saya keliling Nusantara. Baru 4 bulan yang lalu ada gambar ini, alhamdulillah saya kasih jret ini. Gara-gara apa? Ada ibu rumah tangga di Jakarta Timur nol, tak pernah nampes jenengan. Mutada itu apa nggak paham. Saya nulis begini, ilmu saja. Alhamdulillah, masukkan kacamata sebelah kiri. Al-hafal alhamdulillah ini, apakah mufrad, apakah tasnya? Dikira mimnya Bu, Allahu Akbar.
nggak ada seret dikira mimnya itu loh, saya aku pusing Pak gitu loh. Oh berarti gara-gara ada orang pusing saya tambah ilmu, harus seret gitu, lafal alhamdulillah gitu baru gitu. Beda ya. Ini ilmu ini. Jadi metodologi untuk transfer itu banyak pengalaman. Dah, saya hapus. Bismillahirrahmanirrahim, tambah materi. Pokoknya itu selesai 70% di dunia. Gak main-main nanti. Dah, lanjut. Sekarang mubtada sudah saya contohkan. Nanti kalau sudah bisa ini saya langsung pindah duduk lewat komputer nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Khususnya ibu bertiga ini ada tulisan Arab. Bu, kalau nerjemah bukan tugas saya, tugasnya kamus. Nggak percaya buka di kamus. Tadi ya saya ini aplikasinya ada judulnya ini kamus. Nah, kamus Arab Indonesia. Tinggal klik ke Arab. Bahasanya apa kata dasarnya? Sholat. Paham? Berarti sholat. Kho ya ro, diklik saja karena di sini juga sama nggak ada harokatnya. Kho ya Arab, jerit Arabia, ini keluar Arab, set keluar Arab. Kho ya ro, oh artinya bagus. Kalau ha ya ro artinya bingung. Makanya ada sholat istikharah. Istikharah artinya apa? Sholat minta bagus. Tapi kalau sholat istikharah namanya minta bingung. Jadi kadang-kadang orang bingung, tadi malam saya habis sholat istikharah kok mesti bingung, karena istikharah itu hak ya roh, bingung. Kalau khoroh berarti bagus. Kok ya roh saya klik di sini bagus. Min artinya dari, kemarin min ilah dari. Alif lam nun wawu mim kata dasarnya apa Bu? Bantu saya apa? Nun wawu, saya tidak ada harokatnya nih. Nun wawu mim, ada terjemahnya tidur. Terjemahkan saya Bu. Ya terjemahnya dulu. Sholat lebih bagus, ya sholat bagus dari tidur. Jadi kalau hanya terjemah nggak usah mondok, beli kamus saja. Jadi yang sulit itu apa? Hanya apa? Yang dicari bacanya tetap sama ini. Saya contohkan ini. Sholat pasti. Ini tidak ada orang baca ki, nggak ada. Pasti khoi. Ada tulisan non wawu mim tidur itu tidak ada orang bahasa Arab niwim, tidak ada. Bahasanya apa Bu? Now. Jadi yang dicari 10 tahun adalah karena ada alnya tutati, tidak ada alnya ron ren, ada alnya mumami. Itu 10 tahun hanya itu tutati. Lu kok nggak bisa? Itu saya nggak masuk akal. Sudah, ayo kita cari bersama-sama. Karena sampan sudah hafal, biarlah saya mengikuti aja as-sholatu khoi ro turun. Ron karena nggak ada alnya, karena hafal kan. Minan naum itu wakof Bu, naum itu wakof karena isim tidak mungkin ada sukun, adanya doma fathah kas. Minan nau apa Bu? Minan nau tidak tahu saya, salah, nggak penting. Yang penting naum. Ayo kita cari bersama-sama. As-sholatu itu isim fi'il atau huruf? Isim. Sudah jadi aturan kalau ada isim permulaan kata menjadi, saya kasih mim. Mubtada anaknya siapa Bu? Tulis anaknya Rofa. Sudah kacamata kanan sudah ketemu. Tarik kacamata ke bawah. As-sholatu berupa apa Bu? Ayo Bu, mufradnya siapa? Mufrad nggak ada ani ai, ini kan tuh nggak ada ani ai, ini berarti sudah Bu. Habis itu terus Bu, ditarik dulu, mufrad ditarik ke rof, anaknya apa? Oh domanya tu atau ton, mengapa? Karena ada alnya kecil. Habis itu ada aturan lagi. Apa yang namanya khobar jawab? Khobar adalah ada kalimat isim yang dia jatuh setelah Jadi kalau ada mubtada mesti ada khobar Bu. Itu kaidah. Khobar anaknya siapa Bu?
Tulis khobar anak siapa? Terima kasih, tulis rofa 100 Anda. Kok ya roh masuk kemana kacamata sebelah kiri? Mufrad 100 karena nggak ada gitu-gituan. Sudah, mufrad tarik ke rofa anaknya apa? Dumahnya ru atau run? Double karena nggak ada alnya. 100. Contoh kan as-sholatu khairun. Sekarang minan naum, jangan naum, mumamin. Ayo kita cari. Min itu huruf jar, min ila kan huruf jar tadi kan. Naum kalimat is ada aturan Bu, bunyinya begini. Apabila ada isim kok dimasuki huruf jar dibaca jangan rofa, jangan nasab, hanya 3 kelompoknya, hanya ada 3. Saya ulangi, kalau ada isim kok dimasuki huruf jar dibaca rofa, nasab, jar. Ini berarti dibaca jar Bu, dibaca jar karena ada isim. Saya ulangi, ini ada is dimasuki huruf. Saya ulangi, paham nggak itu Bu? Yang ini saya ulangi. Naum itu isim nggak? Min itu apa? Huruf. Sudah jadi aturan kalau ada isim kok dimasuki huruf jar, mbah min, mbah ila, mbah dan seterusnya mesti dibaca jar. Jangan rofa, jangan nasab. Apa? Keluarga kanan itu hanya 3 antara rofa, nasab, jar. Berarti sudah ketemu jar. Kalau sudah ketemu jar sudah berarti rofa, tidak rofa, tidak nasab, berarti jar. Sudah kacamata sebelah kan, tarik kacamata ke bawah. Naum berupa apa? 100 karena mim tidak ada gitu-gituan. Sekarang tarik mufrad kejar anaknya apa coba? Mufrad rofaknya domah, nasabnya fathah, jarnya oh kasroh Bu, berarti minan naumi Bu. Mi atau min? Mi karena ada al. Mosok nggak bisa Bu? Allahu akbar. Tulis Bu. Dokter ini penting. Kasroh bener. Naum wakof berarti nulis. Jadi kalau ada orang nulis kok minan naum kok disukun, kelihatan nggak ahli nahwu dia. Mestinya naumi dibaca naum, itu adalah wakof. Ini yang penting Bu. Tulis Bu, kode-kodenya tek. Ini contoh ini berarti sudah memasukkan apa? Mubtada dan khobar. Satu-satu dulu. Masya Allah, kayak jadi kan semua lagi Bu lagi. Nanti pokoknya ayahnya Pak, jadi kan harus belajar Pak, walaupun dokter hewan gitu loh. Pernah belajar nggak ayahnya? Belajar aku sorop? Astagfirullah. Suruh ikut kan enak. Tugas dinas ya. Wah ngeri itu, harus bisa itu nanti. Udah nanti tugasnya itu nanti belajar bersama sama Ustadz Ridwan, enak itu. Hanya itu aja kacamata, intinya kacamata Bu. Tulis dulu semua. Sistemnya tek ini kaidah. Kesimpulannya berarti sementara baru 2 dulu, mutada dan khobar. Apa mutada? Isim yang bertempat pada permulaan kata. Apa yang namanya khobar? Khobar adalah isim yang dibaca rofa, yang jatuh setelah mutada, itu aja. Terus tadi ada yang dibaca jar, termasuk nomor 1 adalah kalau ada isim kok dimasuki huruf jar tadi ada 9 kemarin, min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam, itu mesti harus dibaca jar. Dah.
Yang penting teorinya Bu, ke atas ke bawah ini wajib paham. Sudah, coba yang ibu-ibu jawab semua. Contoh ada bahasa Arab, Zaid itu nama orang, namanya Zaid. Nasir itu isi orang yang menolong. Yang saya minta adalah tolong harokati Zaid ini, apakah dun karena nggak ada alnya, apakah dun atau dan atau din. Nasir itu nasirun atau ron atau atau rin. Itu yang saya minta. Tolong Bu jenengan jawab bersama-sama. Permintaan saya tadi apa? Zaidun dan din sama nasi ron rin. Tolong Bu kompak dulu. Jawab dulu sekilas, terus dibuat kacamata. Bersama-sama Bu, bunyinya apa? Dun nasi. Coba. Dari mana jenengan kok pilih Zaidun nasi kacamatanya Bu? Zaid itu adalah nama orang. Nama orang berarti kalimat isim. Kalau ada isim pertama kali menjadi apa? Mubtada 100 Bu, 100 mubtada. Mubtada nanya terus gini, mubtada nanya sudah ketemu sebelah kan? Sekarang tarik ke bawah. Zaidun berupa apa? Mufrad dulu kan? Kacamata mufrad dulu, jangan dua dulu. Mufrad dulu. Setelah itu mufrad ditarik ke rofa anaknya 100 mufrad rofanya dom mas 100. Sekarang setiap mubtada mesti ada khobar anaknya siapa? Anaknya rofa. Sudah ketemu sebelah kan? Tarik ke bawah. Nasir berupa apa? Bu, mufrad karena nggak ada gitu-gitu. Nah, sekarang tarik mufrad ke rofa itu anaknya siapa? Anaknya mempunyai anak apa? Mufrad ke rofa. Mufrad rofa apa? Domah. Oh, Zaidun nasirun 100 Bu. Udah Bu, tolong lihat sini Bu, halaman, buka silabusnya yang paling terakhir tadi Bu. Isim mufrad rofa'nya domah tadi un an in atau uai.